warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Sibobor, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sibobor, Bapak dan Ibu Guru serta staf tata usaha SMP Negeri 4 Sibobor yang kami hormati pula. Pengawal acara, marilah kita memanjatkan puji seraya mengucap syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam agenda pembebasan pembelajaran berdalam. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada sang saudi tauladan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, sebelum kita beracara, saya akan bacakan susunan acara yang tersusun sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga materi pembahasan, yang keempat diskusi dan tentang berdoa. Beranjak ke acara selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutan kepada Bapak Suwadi SPD MSPD. Disilakan untuk menyampaikan sambutan. Baik, terima kasih pembawa acara yang sudah memberikan waktu untuk saya memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di kesempatan pagi ini kita semua masih diberi nikmat, masih diberi kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bapak Ibu, sekitar memang tidak bersamaan ya. Kalau Pak Ujang lebih dulu ini mengikuti diklat coding dan kecerdasan artifisial gitu ya. Kemudian dilanjutkan Pak Endi dengan Pak Rizwan. Baru kemudian seminggu setelahnya saya dengan Pak Dede ya, mengikuti diklat pembelajaran mendalam atau deep learning. Bapak Ibu, diklat deep learning ini sedikit berbeda ya, bukan sedikit ya, beda banget gitu ya. Kenapa? Karena diklat itu dibiayai oleh sekolah ya, dibiayai oleh sekolah. Pendaftarannya juga 3 juta lebih ya, kalau yang KKA, yang Pak Ujang itu kan KKA ya, tadi coding itu, kemudian pembelajaran mendalam ini 3 orang. Walaupun Pak Dede sekarang mutasi, ini sedang saya upayakan untuk kalau bisa diganti gitu ya. Nah, apa? Karena itu kita bayar gitu. Kita bayar, kemudian yang diklat misalnya kan Pak Dede sekarang jadi guru di 5 kilogram gitu ya. Ya nanti dibiayai oleh 5 kilogram dengan dibiayai oleh kita gitu ya. Jadi berdampaknya seperti itu. Secara langsung belum ditentukan misalnya boleh gitu ya. Karena dari Bu Jihan sendiri sampai sekarang belum membalas apa boleh diganti atau bagaimana ya. Yang jelas kalau saya bersikeras gitu ya, kita tidak akan membiayai lagi Pak Dede Mulyana gitu, karena sudah pindah begitu. Karena memang mandiri dibiayai oleh
sekolah gitu. Ini. Kalau misalnya nggak bisa diganti ya udah berarti mengundurkan diri, saya begitu. Jadi sikap saya jelas gitu kan. Kalau misalnya bisa diganti ya kita lanjutkan kalau apa namanya dengan teman yang berbeda gitu ya. Nah itu kalau ini kan kemarin bapak-bapak ya, beberapa teman yang saya WA memang yang ibu-ibu nggak siap gitu ya, karena punya anak kecil, sedang hamil, kalau apa punya yang sakit dan sebagainya. Tapi kalau misalnya Pak siap gitu ya, nggak apa-apa, nanti saya apa ibu-ibu yang saya pilihkan gitu. Tapi dengan segala ini ya konsekuensinya. Karena ini lumayan padat ininya apa di kelasnya itu. Oh ekstra ya, ekstra apa? Oh tugas lagi begitu. Katanya banyak banget lah ini Pak. Kalau saya ngobrol sama Pak Andi sama Pak Rizwan, Pak Ujang juga saya pikir nggak jauh beda gitu. Karena yang kepala sekolah juga sama seperti itu. Jadi menggunakan LMS juga. Jadi kita belajar menggunakan LMS juga. Jadi penguasaan teknologinya juga benar-benar diuji juga gitu. Bapak Ibu di pembelajaran mendalam ini ada apa ya? Kalau saya pembelajaran berbasis proyek begitu. Baik, terima kasih dan selamat mengikuti apa namanya pengibasan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri dari Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu acara IP kita pengikutan pengibasan pembelajaran mendalam yang akan disampaikan pertama kali oleh Bapak Endi Yuliana SPN. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Bogor, Bapak Ibu guru serta rekan pendidikan yang saya hormati. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul, bertatap muka, bermuajahah di ruang ini dalam acara pengibasan pembelajaran mendalam. Yang kedua, tapi bukan ketiga, kita panjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hebat yang berbahagia, kami berdua dengan Pak Rizwan akan menyampaikan kembali apa yang kami tangkap, walaupun tidak banyak. Ini akan diibaskan kembali setelah mengikuti kegiatan pembelajaran mendalam yang bertempat di SMP 1 Malimping selama 5 hari. Bapak Ibu, ya tenang aja, jangan terlalu pusing karena ini materinya tidak membuat kita pusing. Langsung saja, ini ada sebuah terlihat, Bapak perhatikan terlebih dahulu. Ada 2 guru, ada guru laki-laki dan guru perempuan. Ya, sudah tahu namanya gurunya? Betul. Kalau sudah, terus, coba baca, perhatikan.
sudah bisa dicerna. Iya, iya silakan. Makanya kita ada fokus gitu. Ya, bisa dipahami kan? Nah, bisa. Oke. Kemudian sekarang yang satu lagi, pahami. Dibaca sama Pak Edi aja loh. Itu yang bukan enggak. Ya, satu perwakilan boleh yang membacakan siapa? Pak Mis. Nah, silakan Pak Mis. Giliran nih. Iya, boleh nanti baiknya berapa kali? Enggak usah pakai mic. Pakai mic. Enggak usah. Pakai mic, pakai mic. Oke. Iya, betul. Iya, silakan. Habis ya. Satu kehormatan. Oh, jangan ditiup. Dihidupkan. Kita cetek kan teman. Udah. Oh iya, pakai ini aja Pak. Yang ini jangan salah. Siap, bentar Pak. Oke. Yang cowoknya enggak? Ini aja. Yang pertama. Yang pertama mau diulangi lagi? Ini. Diulangi. Oke. Terus baca tenaga sok. Oke. Pak Huda adalah seorang guru yang sudah mengajar belasan tahun. Setiap pagi, ia datang ke sekolah dengan jadwal yang selalu rapi. Biasanya, kelas dimulai dengan membaca buku pelajaran secara bergiliran. Setelah itu, ia memberikan penjelasan, lalu diakhiri dengan mengerjakan soal-soal di LKS. Semua sudah tertata dengan baik, persis seperti yang ia yakini sebagai cara belajar yang benar. Bagi Pak Huda, ukuran keberhasilan seorang siswa sederhana saja, nilai ujian. Selama anak-anak paham teori dari buku dan mampu menjawab soal dengan benar, itu sudah cukup. Ia sering berkata, belajar yang rajin, kuasai isi buku, dan kerjakan soal-soal dengan baik, lalu itu masa depan kalian pasti cerah. Budina mengajarkan konsep gaya dan gravitasi di kelas saya. Sebelum memulai kegiatan, ia selalu melakukan asesmen awal dengan mengajak siswa berbagai pengalaman tentang benda-benda yang melayang, seperti layang-layang atau balon udara. Dari diskusi tersebut, Budina menyadari bahwa murid-muridnya lebih antusias belajar jika langsung praktik daripada hanya mendengarkan penjelasan teori. Berdasarkan temuan itu, Budina meminta siswa melakukan eksperimen sederhana dengan membuat parasut dari bahan-bahan seperti kain, benang, dan kertas. Siswa merancang parasut agar benda yang diikat dilakukan di halaman sekolah, dan siswa diminta mencatat serta menganalisis hasilnya untuk memahami bagaimana ukuran parasut memengaruhi kecepatan jatuh benda. Di akhir kegiatan, Budina memberikan asesmen berbasis proyek. Siswa dinilai berdasarkan proses dan hasil eksperimen mereka, kemampuan mereka menganalisis data, serta kemampuan mereka untuk mengaitkan konsep gravitasi dengan pengalaman sehari-hari. Dengan pendekatan ini, siswa lebih antusias dan mudah memahami materi. Oke, kasih tepuk tangan dulu lah. Luar biasa ya. Bacanya udah keren ya. Oke, terima kasih. Itu ada dua guru yang berbeda, ya. Kemudian, nah ini yang jadi pertanyaannya, apa yang membedakan dua guru tersebut? Apa? Guru yang pertama dengan guru yang kedua? Oh, yang pertama itu pada ceramah. Iya. Terus yang kedua? Kalau yang kedua itu kelihatannya kita mengasih kebebasan anak dulu. Ketika judul dulu, silakan pelajari. Setelah itu guru siswa mempresentasikan, guru yang menganalisisnya. Oke, mantap, luar biasa ya, keren. Ada lagi yang mau menambahkan?
dari dua guru tadi, silakan Pak Dia, Bu Gilang, Bu Yesi, Bu Eka, Bu Tamara. Kalau yang kedua langsung praktek ya, langsung Iya. mengaplikasikan. Komunikasikan. Kalau yang pertama kan masih apa yang baca buku aja monoton ya. Monoton. Kalau monoton. Gimana Pak Ujang penjelasannya? Sebenarnya banyak sih. Banyak, oke. Dari segi metode, dari segi strategi. Iya. Kalau dari segi pendekatan pembelajaran katanya, ini antara konseptual dan kontekstual. Iya. Jadi kalau yang pertama itu lebih ke konsep aja, jadi maksudnya ke textbook. Textbook, iya textbook. Jadi yang ada di buku itu aja gitu. Itu aja, oke. Kalau yang kedua kan lebih kontekstual, artinya lebih luas. Bukan hanya dari buku tapi dari pengalaman-pengalaman nyata gitu. Pengalaman nyata, kemudian diterapkan di gabungan dengan ilmu yang capaian pembelajaran situasi anak. Lebih konseptual dan kontekstual. Berarti kita simpulkan bahwa yang pertama itu masih cara belajarnya berarti masih dangkal, ya, atau bahasa kerennya itu adalah surface learning. Yang kedua itu udah mulai udah mendalam, jadi udah deep learning gitu, ya. Kalau melihat dari kajian itu, ya, jadi udah mendalam tingkatannya, oke. Jadi udah kontekstual gitu. Nah, oke, lanjut. Nah, sekarang apa itu pembelajaran mendalam? Nah, kan yang tadi udah mendalam nih, yang kedua, guru yang kedua, kira-kira yang Ibu pahami sebelumnya. Jadi pembelajaran mendalam itu apa kira-kira? Soalnya kita kan harus memahami dulu gitu ya. Kan udah rame ya di media sosial juga. Apa pembelajaran mendalam? Boleh ya, Pak Ustaz? Boleh. Artinya sepengetahuan kita, apa sih pembelajaran mendalam gitu? Pembelajaran yang langsung Ya, boleh silakan Bu Yesi diutarakan. Iya, apa? Keren gitu. Iya, katakan juga yang muda dulu gitu. Iya. Silakan. Kenapa biar artinya nanti kan kita sama ketika di kelas juga karena mungkin tidak jauh beda. Jadi pengetahuan itu tidak hanya disampaikan oleh kita, biarkan anak menggali. Kenapa saya tadi dulu baca, suruh memperhatikan, bacanya bukan saya gitu. Itu nanti salah satunya itu proses pemahamannya sudah mulai kita tingkatkan secara mendalam. Silakan Pak, jawab dulu, tidak lanjut karena tidak dijawab. Ya silakan. izin menjawab, tapi nggak tahu ya. Ya. Cuma berjalan nanti. Iya, tidak akan berbicara ya. Benar-benar. Iya, karena Belajar. iya, kita lagi belajar. Ya. Yang saya tahu dalam itu ada yang mindful learning, Mindful, joyful, meaningful. meaningful. Oh, udah keren nih. Udah dalam ya. Sebentar. Iya. Artinya bahasa Inggris itu apa? Iya, artinya. Yang satu itu kata fokus dan berkesadaran. Oke. Berarti itu dong. Ya, menyenangkan, menggembirakan dan bermakna. Oh, luar biasa. Kasih tepuk tangan namanya. Saja. Oke, kita lebih dalam lagi. Nah ini, pembelajaran mendalam itu pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran. Nah tadi luar biasa ya, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui apa? Melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara
terpadu dan holistik. Nah, dan ini hampir sama sebenarnya dengan kurikulum sebelumnya, karena pembelajaran mendalam ini bukan kurikulum, hanya pendekatan, ya, pendekatan pembelajaran. Jadi bukan kurikulum. Oke, lanjut ya. Nah ini memuliakan di sini maksudnya semoga tidak terlihat. Dalam penerapan pembelajaran mendalam itu, semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Ini memuliakan. Jadi sekecil apapun, kita harus hargai. Maka pembelajaran mendalam ini tadi didasari dengan 3 prinsip yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga akan mewujudkan profil lulusan. Nah, akan mewujudkan profil lulusan. Nah, profil lulusannya seperti apa? Nah, ini olah pikirnya, olah rasanya, olah hatinya, olah naganya. Bisa dibaca. Tentunya udah pada tidak asing lagi ya dengan olah ini. Kalau olah pikir yaitu berfokus pada pengasahan akal budi dan kemampuan kognitif seperti memahami, menganalisa, kemudian memecahkan masalah. Nah, kalau olah rasa, nah ini untuk mengembangkan kepekaan estetika atau empati dan kemampuan menghargai, keindahan serta hubungan antar manusia. Kalau olah hati, nah ini mengasah kepekaan ke batin, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Kalau olahraga tadi yaitu untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Nah itu, maka akan terwujud profil lulusan. Lalu bagaimana kerangka pembelajaran mendalam ini? Kerangka pembelajaran mendalam itu ada berapa tuh? Mulai dari profil lulusan, dimensi profil lulusan, kemudian prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran. Nah ini kerangka kerja pembelajaran mendalam. Ini ada yang di lingkaran, pembelajaran mendalam. Ya. Kemudian ada dimensi yang pertama, saya tidak akan semuanya menyampaikan, nanti akan berkolaborasi dengan rekan kita yaitu mahasiswa. Saya akan menyampaikan 2 poin yaitu dimensi profil lulusan dan prinsip pembelajaran. Nanti pengalaman belajar dan kerangka pembelajarannya sama mahasiswa. Kita akan bagi tugas, ya. Dimensi lulusan itu dimensi profil lulusan merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai. Ya, ada berapa dimensi profil lulusannya? Ada 8 dimensi lulusan. Nah, jadi ingat 7K 1P. Nah, saya akan kasih tanda 7K 1P. Yang pertama keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua kewargaan, yang ketiga penalaran kritis, kemudian yang keempat kreativitas, kemudian yang kelima kemandirian, yang keenam komunikasi, yang ketujuh kesehatan, yang kedelapan kolaborasi. Nah ini maka supaya mudah menghafalnya 7K 1P itu. Ini penjelasannya sudah tidak asing lagi. Nanti ini yang akan dicantumkan di rencana pembelajaran. Jadi rencana sekarang itu rencana pembelajaran lagi, kembali ke rencana pembelajaran atau RPP, rencana pembelajaran. Nah, ini kalau kemarin itu ada profil pelajar Pancasila, sekarang ini diganti.
di dalam nanti menyusun RPP, apakah harus kedelapannya? Ya kalau memungkinkan tidak jadi masalah. Ya, tapi pilih mana nih yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Itu. Ini sesuai yang materi yang kita ajarkan. Tapi poin 1, kalau saya selalu mencantumkan poin 1. Gitu. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu selalu disisipkan gitu. Nah, kalau yang lainnya kita tinggal pilih mana sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran. Kemudian ada prinsipnya. Prinsip pembelajaran mendalam yang udah tadi. Yang pertama berkesadaran, lalu bermakna, kemudian menggembirakan. Nah ini nanti tertuang juga, artinya tidak harus tercatat nanti di RPP misalnya. Oh ini berkesadaran, tapi nampak. Nampak itu ada di poin-poin RPP-nya. Misalnya berkesadaran. Nah ini berkesadaran itu berarti diawali dengan apa? Ada di ya tidak jelas ya. Nyaman, peserta didik nyaman dalam belajar. Kemudian fokus, konsentrasi, perhatian. Kemudian kesadaran terhadap proses belajar. Kemudian kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atau pilihannya. Makanya kita sering menyampaikan itu salah satu proses berkesadaran yang saya sering lakukan itu. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, biasanya kita menyampaikan manfaat pembelajaran. Biar apa? Biar mereka sadar gitu. Oh ternyata ini kita harus belajar ini karena penting gitu. Jadi ketika tidak menyampaikan manfaat pembelajaran, itu nanti anak bingung. Buat apa nanti kita belajar ini? Seperti contoh, kita belajar rumus Pitagoras. Nanti di kehidupan nyata kan digunakan untuk apa? Gitu. Nah, jadi udah nyambung ke sana, mulai gitu ditanamkan. Kemudian yang kedua prinsipnya, kalau bahasa kerennya mau BBM ya, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Yang kedua bermakna. Kalau bermakna itu kontekstual atau relevan dengan kehidupan nyata. Jadi harus tadi seperti yang dikatakan Pak Ujang, harus sudah kontekstual, tidak hanya teori-teori saja. Kasih buku ini hafalkan, tidak. Tapi apa yang mereka pahami kita sambungkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Kalau misalnya dikontekstualkan, ada pelajaran misalnya sejarahnya. Kemarin saya belajar sejarahnya mereka kalau di buku itu daerah lain semua. Maka saya alihkan, dikontekstualkan dengan sejarah yang ada di kita. Gitu. Bentuknya ya berarti rubah metode dan strategi pembelajarannya. Kemudian keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Nah ini bermakna. Jadi apa yang mereka pahami kan udah tahu. Nah kita kaitkan, tidak ada keterlibatan. Jadi tidak hanya teori saja. Kemudian kaitkan juga dengan bidang ilmu lain. Itu. Jadi bisa, kalau tadi kata kepala sekolah itu lintas disiplin ilmu. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain. Kemudian pembelajaran sepanjang hayat dia, karena kalau kemarin saya kadang-kadang sampaikan, anak-anak kalau tidak mau belajar mendingan mati saja. Sadis ya? Iya, buat apa gitu? Karena setiap hidup itu pembelajaran, setiap hari itu pembelajaran kita. Gitu. Kalau menurut saya. Kemudian yang terakhir membedakan anak itu harus interaktif. Buat suasana interaktif. Seperti saya di awal, sebenarnya itu untuk suasana saja, menerapkan. Gitu. Jadi tidak hanya saya saja, gitu. Tidak hanya guru saja, gitu. Tapi anak diajak terus, dimotivasi. Kadang anak kita sulit untuk memulai bertanya.
menjawab sulit. Nah ini kita dorong supaya bisa. Gak apa-apa. Kemudian aktivitas pembelajaran menarik minat dan rasa ingin tahu. Nah ini menarik minat, makanya di awal harus diadakan asesmen awal pembelajaran terlebih dahulu. Ya, asesmen awalnya boleh tertulis, boleh tidak tertulis gitu. Kemudian menginspirasi. Ya. Kemudian ada tantangan yang memotivasi. Tercapainya keberhasilan belajar. Gitu. Memberikan ruang untuk perkasa kreativitas sesuai dengan bakat. Jadi sekecil apapun hasil buat anak didik kita. Kadang kita mengabaikan, ya saya juga kadang ketika anak yang kan beda-beda nih dulu mereka berkelompok, kita, waduh, anak itu ternyata versinya berbeda, senangnya berbeda juga, kesukaannya berbeda. Bedanya itu kita harus bisa di situ supaya anak merasa senang, tidak hanya segelintir orang itu bisa dibeda-bedakan. Artinya perlakuan kita. Mungkin itu yang saya sampaikan, ya, prinsip pembelajaran mendalamnya yaitu BBM, ya, berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Dan materi ini untuk pembahasannya akan dilanjutkan oleh teman kita yaitu Pak Rizwan, karena ya yang full gitu ya, joy. Oke, dilanjutkan ke selanjutnya oleh Pak Rizwan. Silakan. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang salah satu beberapa aspek yang sangat penting dalam pembelajaran mendalam. Di antaranya ada pengalaman belajar yang harus dialami oleh siswa. Yang pertama itu yang pertama ada pengalaman belajar yang harus dialami oleh siswa adalah pengetahuan esensial, ya Bapak Ibu. Apa itu pengetahuan esensial? Pengetahuan esensial adalah pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Misalkan siswa memahami tentang suatu konsep dasar matematika atau suatu konsep dasar gramatikal dalam pembelajaran bahasa. Ini akan menjadi modal awal bagi siswa sehingga mereka punya kemampuan untuk mengembangkan kemampuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua ada pengetahuan aplikatif. Apa itu pengetahuan aplikatif? Pengetahuan aplikatif adalah tindak lanjut dari pengetahuan esensial tadi. Jadi ketika siswa sudah mempunyai dasar pengetahuan awal, maka siswa harus punya kemampuan dalam mengaplikasikan kemampuan dasarnya tersebut. Nah, tidak hanya berbicara tentang pengetahuan kognitif, dalam pembelajaran mendalam pun sasaran berikutnya adalah pengetahuan nilai dan karakter. Jadi pembelajaran itu harus mempunyai nilai atau memberikan nilai yang sangat bermakna untuk siswa dan mampu menumbuhkan karakter positif kepada siswa. Terus selanjutnya di sana ada pengetahuan. Jadi pembelajaran itu bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi pengetahuan itu justru harus diambil dari pengalaman nyata yang dialami oleh siswa itu sendiri. Terus kemudian ada regulasi diri. Apa itu regulasi diri? Regulasi diri itu adalah kemampuan siswa peserta didik dalam mengelola belajarnya, seperti itu. Pengalaman belajar yang harus dialami oleh siswa itu dalam pembelajaran mendalam itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama ada tahap memahami, tahap yang kedua ada tahap mengaplikasi, dan yang ketiga ada tahap merefleksi. Bapak Ibu bisa lihat di sana. Mungkin saya akan membacakan satu per satu. Kita mulai dari tahap memahami, Bapak dan Ibu. Tahap memahami adalah tahap awal peserta didik
dalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Pengetahuan pada fase ini terdiri dari pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Dengan pendekatan aktif dan konstruktif, peserta ini tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, sehingga membentuk fondasi pemahaman yang menjadi dasar untuk mengaplikasi pengetahuan dalam situasi kontekstual atau tahapan selanjutnya. Nanti rinciannya akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Selanjutnya ada pengalaman belajar mengaplikasi. Pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual. Mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual itu artinya mereka dapat mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Seperti itu. Kemudian pengetahuan yang diperoleh peserta didik pada tahapan memahami diaplikasikan sebagai proses perluasan pengetahuan. Jadi ini adalah tindak lanjut dari proses memahami tadi. Peserta didik mampu menghubungkan ide-ide, menganalisis, membangun solusi kreatif dan inovatif dalam pemecahan masalah konkret yang hasilnya dapat berupa produk atau kinerja peserta didik. Dan pengalaman belajar selanjutnya yaitu adalah pengalaman belajar merefleksi. Apa itu merefleksi? Proses di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Tahap refleksi melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap cara belajar mereka. Merefleksikan pengetahuan artinya peserta didik memperluas dan menerapkan ide atau solusi baru. Artinya merefleksi itu dari pengalaman belajar yang sudah dialami oleh siswa, mereka itu mampu mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Misalkan mereka mampu memprediksi pengetahuan yang mereka miliki saat ini dengan kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, di sini ada penjelasan tentang tahap memahami, gitu ya. Di sana ada jenis pengetahuannya, pengetahuan esensial, aplikatif, nilai, dan karakter. Nah, karakteristik dari kemampuan memahami bisa kita lihat bersama-sama. Yang pertama, siswa dikatakan sudah memahami apabila mereka bisa menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Misalkan saya contohkan, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa belajar teks laporan hasil observasi. Di fase selanjutnya mereka belajar tentang teks eksposisi. Seperti itu. Nah, masing-masing teks tersebut mempunyai ciri khas dan strukturnya masing-masing. Berdasarkan pengalaman belajar, yang pertama misalkan ketika belajar teks laporan, mereka akan melihat perbedaan dan persamaan dari teks tersebut, sehingga ketika mereka maju ke materi selanjutnya, mereka bisa menyimpulkan apa perbedaan dari masing-masing teks tersebut. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah menstimulasi proses berpikir peserta didik, kemudian menghubungkan dengan konteks nyata dan atau kehidupan sehari-hari, kemudian memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif, menanamkan nilai-nilai moral dan etika dan nilai positif lainnya. Dan terakhir, mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter peserta didik. Nah, contohnya bisa kita baca bersama-sama di sana. Contoh dari tahap memahami ini adalah siswa mampu mengeksplorasi pengalaman peserta didik terhadap permasalahan sosial di masyarakat sebelum menyampaikan topik permasalahan sosial pada pembelajaran IPS. Mungkin ini ada kaitannya dengan prinsip berkesadaran tadi, ya, dan bermakna tadi. Jadi siswa tidak hanya belajar materi saja, tapi mereka juga paham apa yang dipelajari itu ada kaitannya dengan kehidupan nyata. Kemudian memberikan data kemiskinan di Indonesia serta meminta peserta didik untuk memahami dan memberikan tanggapan.
Jadi siswa tidak hanya diajak untuk mengetahui tentang informasi kemiskinan, tetapi juga harus tahu dampak dari kemiskinan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, pengetahuan esensial di sini ada penjelasannya, jelas. Pengetahuan esensial adalah pengetahuan dasar yang fundamental dalam suatu bidang atau disiplin ilmu yang harus dipahami dan dikuasai untuk membangun pemahaman yang lebih kompleks dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Contohnya, dalam pembelajaran bahasa yang dimaksud dengan pengetahuan esensial itu adalah pemahaman tentang kosakata, tata bahasa dasar, pengetahuan wawancara, dan 4 keterampilan berbahasa dari mulai menulis sampai berbicara. Kemudian di sana ada penjelasan tentang pengetahuan aplikatif. Penjelasannya adalah pengetahuan yang berfokus pada penerapan konsep, teori atau keterampilan dalam situasi nyata. Pengetahuan ini digunakan untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan atau menciptakan sesuatu yang berdampak. Contohnya adalah misalnya dalam pembelajaran bahasa, memahami cara menggunakan keterampilan menulis untuk membuat laporan atau bahan presentasi yang efektif. Selanjutnya ada pengetahuan nilai dan karakter. Pengetahuan yang berkaitan dengan pemahaman tentang nilai-nilai moral, etika, budaya, dan kemanusiaan yang berperan penting dalam bentuk kepribadian, sikap, dan perilaku seseorang. Contoh dalam pembelajaran bahasa, memahami cara menggunakan bahasa untuk membangun hubungan baik, menghindari konflik, serta menunjukkan empati dan kepedulian. Nah, selanjutnya setelah pengalaman belajar memahami, ada yang disebut dengan pengalaman belajar mengaplikasi. Penjelasannya, mengaplikasi adalah memperluas atau mengembangkan pemahaman terhadap konsep dengan menghubungkannya ke situasi baru, pengalaman lain, atau bidang ilmu yang berbeda. Contohnya, tadi Pak Andi sempat berbicara dengan saya ketika misalnya dalam pembelajaran matematika, siswa belajar tentang teorema Pythagoras. Nah itu siswa harus menyadari bahwa teorema Pythagoras itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata, misalkan untuk menghitung sudut lapangan. Kemudian apa saja karakteristiknya? Yang pertama adalah menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya. Yang selanjutnya menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain. Kemudian ada mengembangkan. Ya kalau saya simpulkan, aplikasi itu sebenarnya berarti adalah kemampuan siswa dalam menggunakan tadi pengetahuan esensialnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyatanya, seperti itu. Kemudian contohnya, misalkan dalam topik materi persamaan linear matematika, peserta didik memahami bentuk umum persamaan linear dan cara menyelesaikannya. Apa pendalaman pengetahuannya? Peserta didik menerapkan persamaan linear dalam masalah keuangan seperti menghitung keuntungan bisnis atau menentukan titik impas dari penjualan produk. Nah ini seringkali ya peserta didik itu bertanya-tanya, kenapa saya harus belajar X plus Y, hasilnya berapa gitu ya. Nah mungkin banyak guru juga yang alfa hanya menjelaskan materinya saja, X plus Y caranya seperti ini, tapi lupa menyampaikan bahwa sebenarnya itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini untuk menghitung keuntungan suatu bisnis. Kemudian yang terakhir adalah pengalaman belajar merefleksi. Yang pertama ada regulasi dirinya apa? Individu mampu mengendalikan pikiran, emosi, dan perilaku dalam mencapai tujuan tertentu dalam konteks pendidikan. Regulasi diri sangat penting bagi peserta didik untuk mengelola proses belajar mereka secara mandiri dan efektif. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan tersebut, mungkin yang dimaksud dengan regulasi diri itu adalah bagaimana kemampuan peserta didik mengelola pengalaman belajarnya serta
masalahnya sehingga mereka bisa memutuskan cara penyelesaiannya sendiri. Jadi tidak selalu datang dari guru. Kemudian ada karakteristiknya seperti apa? Yang pertama ada memotivasi diri sendiri untuk terus belajar bagaimana cara belajar. Jadi dari kegiatan refleksi diri itu diharapkan siswa itu mampu memotivasi dirinya sendiri. Jadi tidak hanya selalu dimotivasi dari guru. Mungkin di awal-awal ya, sebagai guru kita tetap harus selalu memberikan motivasi, tetapi harapannya motivasi itu timbul secara fisik dari dalam diri sendiri. Kemudian refleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran atau evaluasi diri. Jadi misalkan di akhir pembelajaran siswa itu harus mengetahui kemajuan belajar mereka. Selain kemajuan belajar, misalkan tantangan belajar mereka atau kesulitan mereka, sehingga mereka mampu merumuskan apa yang harus mereka lakukan terhadap pengalaman tersebut. Kemudian menerapkan strategi berpikir. Selanjutnya memiliki kemampuan metakognisi, yaitu meregulasi diri dalam pembelajaran, meregulasi emosi dalam pembelajaran. Kemudian contohnya di sana menyampaikan motivasi belajar sesuai pengalaman yang diperoleh, penilaian diri sendiri terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat membuat ringkasan materi yang dipahami untuk menguji pemahaman mereka sendiri. Peserta didik mampu mengendalikan emosi negatif seperti kecemasan, stres, dan frustasi saat belajar dengan strategi coping seperti bernapas dalam-dalam, istirahat sejenak, atau mencari dukungan sosial dan lain-lain. Mungkin contoh nyatanya dari kegiatan ini adalah kalau kita kaitkan dengan asesmen adalah asesmen antar teman, kemudian penilaian diri. Nah, penilaian diri itu sebenarnya bisa menjadi bagian dari bagian refleksi ini. Nah, tidak hanya berbicara tentang pengalaman belajarnya, tetapi juga refleksi juga akan berkaitan dengan materinya. Jadi ketika di akhir pelajaran siswa harus diuji seberapa mampu mereka menguasai pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kemudian selanjutnya setelah pengalaman belajar ada kerangka pembelajaran. Nah, ini dibagi menjadi 4 dan ini adalah 4 unsur penting yang nanti harus ada dalam perencanaan pembelajaran atau RPP. Harus ya. Yang pertama adalah praktik pedagogis, selanjutnya ada lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah, apa itu praktik pedagogis? Nah, di sana dijelaskan bahwa praktik pedagogis adalah strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Ya, kalau saya sederhanakan ya, salah satunya dari praktik pedagogis itu adalah kemampuan kita untuk menentukan strategi mana yang efektif dan efisien untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, tidak hanya metode saja, mungkin yang lainnya seperti alat pembelajaran, media, dan sebagainya. Termasuk juga sampai asesmen ya terakhir. Kemudian selanjutnya ada kerangka pembelajaran, kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran membentuk hubungan dinamis antara guru beserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Pendekatan ini memindahkan kontrol pembelajaran dari guru saja menjadi kolaborasi bersama. Jadi di pembelajaran mendalam itu salah satu karakteristiknya di mana ada kemitraan pembelajaran. Jadi diharapkan guru itu mampu bermitra dengan rekan lainnya. Misalkan bahasa Indonesia ketika belajar tes laporan bisa bermitra dengan Bu Tamara sebagai guru IPA, sehingga materinya menjadi pembelajaran menjadi sangat kontekstual, gitu ya. Kemudian lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Ruang fisik dan virtual dirancang fleksibel sebagai tempat yang mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi, dan berbagai ide, sehingga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik dengan optimal. Kemudian ada pemanfaatan
digital. Nah ini sudah kita lakukan, tapi ya jangan sampai salah juga. Ya. Misalnya kita kan sering menggunakan Canva ya sebagai salah satu media digital yang sering digunakan. Nah misalkan ketika memberikan tugas kepada siswa jangan sampai salah, di mana justru produk Canva yang dinilai. Digital di sini sebenarnya hanya sebagai alat untuk mengakomodasi pembelajaran, kecuali pada pelajaran tersebut. Peran guru dalam ekosistem pembelajaran mendalam bisa kita lihat di sana. Yang pertama ada piramida ke atas ya, ada pemerintah pusat, kemudian turun ke pemerintah daerah, kepala sekolah, baru kemudian turun ke guru. Kemudian ada guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, pemerintah pusat. Nah, apa makna dari piramida ini? Yang pertama adalah guru sebagai aktivator, guru sebagai kolaborator, guru sebagai pengembang budaya belajar. Kalau yang 1, 2 mungkin sudah kita lakukan ya. Nah yang ketiga ini yang masih ingin kita lakukan, di mana belajar itu sebenarnya bukan hanya membahas tentang materi pembelajaran saja, tapi juga harus menjadikan pembelajaran itu untuk membuat siswa belajar atau menumbuhkan keinginan belajar lagi. Terus selanjutnya ada 4 komponen minimum rencana pembelajaran. Nah ini yang mungkin akan diaplikasikan oleh Bapak Ibu di dalam perencanaan pembelajaran atau di dalam RPP. Yang pertama ada identifikasi. Yang pertama ada mengidentifikasi kesiapan murid. Contohnya adalah dengan mempersiapkan dengan melakukan tes awal sehingga kita tahu kemampuan dasar dari setiap siswa kita. Kemudian yang selanjutnya ada memahami karakteristik materi pelajaran. Nah, yang maksud di sini adalah mungkin analisis CP ya, salah satunya dengan menganalisis CP. Kemudian menentukan dimensi profil lulusan. Kita tahu dimensi profil lulusan itu ada beberapa gitu ya. Apakah harus muncul semuanya dalam satu pembelajaran? Tidak juga ya. Kita bisa memilih beberapa target profil lulusan yang ingin kita capai. Kemudian ada pengalaman belajar. Nah ini pengalaman belajar yang tadi mengaplikasi, memahami, mengaplikasi, kemudian refleksi. Ini kemarin sempat saya tanyakan ke fasilitatornya, Pak, apakah pengalaman belajar itu harus muncul secara tertulis di RPP? Nah menurut dia sebenarnya tidak, cuma ada masukan langsung dari katanya BGTK Banten untuk menuliskan pengalaman belajarnya secara tertulis di RPP kita. Misalkan ini ada di tahap inti biasanya ya, misalkan merefleksi ditulis secara jelas, merefleksi kegiatannya apa saja. Kemudian selanjutnya ada desain pembelajaran. Nah ini sudah kita lakukan sebagai guru tentunya. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran, kemudian menentukan kerangka pembelajaran, dan yang terakhir ada asesmen. Ini sama saja seperti dulu ya. Ada asesmen di awal pembelajaran, asesmen saat proses pembelajaran, ada asesmen pada akhir pembelajaran. Nah, yang pertama itu biasanya untuk mengukur tingkat pemahaman awal siswa ya. Kemudian yang kedua ada asesmen saat proses pembelajaran. Mungkin salah satunya adalah tes formatif yang fungsinya untuk umpan balik sebagai perbaikan pembelajaran. Dan yang terakhir ada asesmen pada saat akhir pembelajaran. Nah, ini mungkin yang dimaksud adalah asesmen sumatif ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada isu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita Soalnya kenapa? Ya pasti melongoknya melongok seperti ngerti ya. Hanya mungkin hanya sekian yang bisa disampaikan oleh kami. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan hari ini. Mari kita tunggu bersama melangkah lebih bermakna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.